Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang berbahagia, selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan atau bedah buku yang praktis sangat bermanfaat bagi para petani kelapa sawit. Buku ini oleh BPKS, Pusat Penelitian Kelapa Sawit, berupa buku yang praktis, buku Sakung. Ini yang akan kita bedah, itu adalah mengenai hal yang sangat penting. Dan buku ini menurut saya ini wajib dipunyai para pekebun kelapa sawit. Nah, ini berupa bukunya praktis, mudah dipahami, dan sangat berguna. Karena apa? Salah satu dari pentingnya budidaya kelapa sawit supaya sukses, selain menggunakan bibit yang unggul bersertifikat, salah satu utama kegiatan kultur teknis atau perawatan kelapa sawit adalah pemupukan. Di dalam pemupukan ini banyak yang dibahas supaya lebih efisien, karena pupuk sendiri mahal. Kalau berlebihan jadi boros, kalau kurang sawitnya jadi tidak subur, tidak jagur gitu. Ini wajib pekebun kelapa sawit harusnya mempunyai buku saku ini yang sangat sangat praktis. Ya, ini bisa didapatkan di BPKS, Pusat Penelitian Kelapa Sawit, baik buku yang cetaknya maupun versi dari sudah dalam bentuk paperless, jadi bisa dibaca di handphone Bapak Ibu sekalian. Jadi tinggal pilih mau yang cetak ataupun yang sudah digital gitu. Jadi ini buku ini sangat penting. Nanti kita bahas satu persatu apa aja isinya mengenai buku ini. Nah, judulnya adalah peningkatan efektivitas pemupukan kelapa sawit. Ya, ini ya bukunya ya. Coba kita buka isinya apa. Jadi kita lihat ini daftar isinya. Ini mengenai kunci sukses pemupukan. Kemudian itu yang sering kita supaya tidak salah kebun atau petani, pemupukan yang tepat jenisnya, tepat dosisnya, tepat waktu kapan mengaplikasi pupuk, kemudian tepat caranya. Semua itu karena pengen yang tadi efisiensi tadi. Kemudian juga disampaikan, nanti kita bahas secara singkatnya. Itu persiapan kebun untuk aplikasi pupuk itu apa saja yang harus dipersiapkan. Penyimpanan pupuknya ya sendiri harus diperhatikan. Kemudian pembersihan jalan pikul, pembersihan piringan supaya tidak terjadi kompetisi dengan gulma. Kemudian pembuatan tapak timbun, tapak kuda. Kemudian penaburannya bagaimana? Kemudian jika di pocket bagaimana caranya? Nah, kemudian cara-cara aplikasinya. Aplikasi pemupukan yang tidak tepat itu seperti apa? Yang sering dilakukan oleh petani. Nah, gitu. Jadi ini ya, itu lengkap. Kemudian pemupukan pada bibit kelapa sawit juga bagaimana? Ini kan baru saja ada yang tanya ke saya, Pak, bibit saya umur 5 bulan, bagaimana pupuknya, jenis pupuknya apa, semua ada di sini. Oke pemirsa, coba kita bedah buku ini secara singkat ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita. Jadi kunci sukses pemupukan tadi. Nah, nanti Bapak Ibu bisa beli sendiri bukunya mendapatkan ini. Jadi harus tepat dosis, jenis, waktu, dan cara. Kemudian bagaimana meningkatkan efisiensi pemupukan itu sendiri. Nah, kemudian cara memilih pupuk yang ekonomis. Nah, artinya pupuk itu mahal, dipilih yang efektivitasnya tinggi tapi juga murah begitu. Kemudian ada juga untuk meningkatkan perlu bahan organik. Kemudian
semua itu harus didukung dengan kultur teknis yang lain supaya mendukung, supaya menjadi satu kesatuan dalam budidaya kelapa sawit. Jadi sasaran akhir dari pemupukan adalah produktivitas kelapa sawit yang tinggi. Ini disampaikan di sini. Kita buka. Ini bagaimana pemupukan. Kemudian mengenai efisiensi pemupukan di sini dibahas. Nah, di sini ada beberapa faktor yang pengaruh terhadap efisiensi pemupukan. Itu apa? Penempatan pupuk. Nanti bisa kita bahas ke depan. Waktu aplikasinya kapan? Keseimbangan haranya bagaimana yang dipilih? Kondisi gulmanya bagaimana? Semak atau tidak? Kemudian ada serangan hama penyakit. Jumlah pelepahnya berapa? Kemudian bangunan konservasi tanah dan airnya bagaimana? Kemudian keseragaman tanamannya. Jadi Bapak Ibu bisa belajar dengan cepat, ringkas, dan bermanfaat untuk kebun Bapak Ibu sekarang. Kemudian ini dibahas juga pemupukan yang 4 tempat tadi, jenis, dosis, dan waktu dan cara. Di sini sampaikan jenis pupuk berdasarkan kelompok apa saja, detail ini. Ada ini contohnya ya, ada pupuk makro, pupuk mikro, pupuk tunggal, majemuk, pupuk kalau padat itu pupuk pril, pupuk tablet, pupuk cair, pupuk organik. Organik itu dari binatang, dari tanaman, mikro, bio, tankos, ada pupuk alam, pupuk sintesis, ya gitu. Kemudian berdasarkan pelepasannya ada yang lambat, ada yang cepat. Nah, ada mineral, biofertilizer, asam, netral sifatnya, macam-macam ini lengkap. Kemudian ada sifat-sifat pupuk dan kandungannya. Kalau urea 45% N, mudah larut, kemudian reaksinya agak masam. Ini lengkap dibahas, ada pupuk N, ada P, ada K. Kemudian bagaimana mencampur pupuk, karena ada yang boleh dicampur dan tidak disarankan dicampur, karena sifatnya berbeda. Lalu kemudian ada lagi ya, ini kan gambarnya ada. Nah, ini banyak pupuk-pupuk dibahas di sini jenis-jenisnya. Itu mengenai itu. Kemudian tepat dosis. Wah, itu kan ini ada neraca hara, kemudian ada juga tabel ini apa namanya tabel pemupukan, baik TBM, TM, semua ada standarnya. Demikian juga mengenai defisiensi hara pada tanaman kelapa sawit. Ada yang defisiensi N itu gejalanya menguning seperti ini, gejala defisiensi P seperti ini, K seperti ini, kemudian MG, defisiensi MG, ya kan gitu. Lengkap semua ada. Kemudian tepat waktu. Nah, ini waktu itu kapan? Ini kan berdasarkan jangan musim kemarau, curah hujannya sekian-sekian, bulannya sekian, ya kan gitu. Kalau waktu aplikasinya setahun ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Kapan bulan-bulannya itu sudah ada di sini. Kemudian metode pupuk. Nah, ini bisa dipupuk secara tabur, manual, spray, di pocket atau di lubang, dan ada yang lewat foliar, lewat liquid, lewat daun. Ini bagaimana ini penaburannya. Nah, ini bisa dilihat di sini, ada gambar-gambarnya. Jadi ini caranya nabur bagaimana kalau salah, tidak merata, ada gulmanya. Kemudian persiapan memupuk, jadi gudangnya juga harus disiapkan ini. Kemudian ini persiapan jalan pikulnya juga harus dibersihkan, apalagi piringannya. Ini piringannya harus dibersihkan. Kemudian ini tapak timbul, bagaimana memupuk. Ini di pocket, di pocket. Ya, jadi di pocket itu adalah dikasih di pemberiannya di lubang. Kemudian aplikasi pemupukan kelapa sawit. Nah, kita buka lagi. Oh, ini yang salah-salah begini. Ini mupuk, ini yang salah mupuknya mupuk gulma ini kayak gitu. Ya kenapa ini mupuk gulma yang betul yang begini. Kemudian ada lagi letak-letaknya. Dan terakhir ini pemupukan di bibit kelapa sawit. Nah, ini ada tabelnya. Ini ada tabelnya.
ini pemirsa. Jadi ini beberapa cara tadi di pembibitan kelapa sawit. Jadi itu pemirsa, saya kira Bapak Ibu pekebun atau petani kelapa sawit, ya ini penting sekali untuk mempunyai buku ini supaya kita belajar, dan kalau ingat-ingat juga sering lupa kita. Nah, mendingan ya kita beli yang ini juga bisa, yang digital juga bisa. Demikian pemirsa, mudah-mudahan ini menambah informasi bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dari Dokter Sawit Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.